Saya Riana Teni Daud, seorang guru dan kepala TK di daerah terpencil. Untuk sampai ke sekolah, saya harus menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam setiap minggu. Naik motor melewati jalan terjal, menyeberangi sungai dengan perahu, lalu berjalan kaki. Bagi saya, pendidikan bukan sekedar mengajar. Ini adalah bentuk pengabdian. Saya hadir untuk anak-anak yang hidup jauh dari fasilitas, tapi punya semangat besar untuk belajar. Saya mengajar di sebuah desa kecil yang mayoritas warganya adalah petani. Tidak ada pasar, tidak ada jaringan internet, dan akses makanan bergizi sangat terbatas. Kebutuhan pokok harus dibeli ke kota dengan biaya transportasi cukup besar. Meskipun hidup dalam keterbatasan, masyarakat sangat menghargai pendidikan. Anak-anak penuh rasa ingin tahu, tapi mereka juga harus membantu orang tua di kebun. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kehadiran dan semangat belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru tangguh. Perkenalkan, nama saya Riana Teni Daud, Kepala TK Negeri 06 Tunas Baru, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Kali ini saya hadir dengan praktek baik saya di daerah terpencil yang bertajuk pada Pelita 7 Habit. Pelita adalah pelosok beraksi dan 7 habit adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Beberapa tantangan utama yang saya hadapi, pertama, transportasi sulit. Perjalanan ke sekolah membutuhkan stamina dan semangat tinggi. Kedua, minimnya asupan gizi. Tidak ada pasokan ikan, anak-anak kekurangan nutrisi. Ketiga, minat belajar rendah. Banyak anak datang terlambat atau tidak hadir karena ikut ke kebun. Keempat, fasilitas terbatas. Tidak ada internet atau media pembelajaran modern. Kelima, kondisi ekonomi orang tua membuat perhatian terhadap pendidikan kurang maksimal. Namun, saya yakin, keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya membuat beberapa program yang sederhana tapi berdampak. 1. Program makan sehat lokal. Saya perkenalkan menu bergizi dari bahan yang mudah ditemukan. Bubur kacang hijau, bubur ayam sederhana, pisang, dan pepaya. Kegiatan sarapan bersama dilakukan 2 kali seminggu, melibatkan guru dan orang tua. 2. Senam anak Indonesia hebat. Dilakukan setiap Selasa dan Jumat untuk menjaga kebugaran anak dan meningkatkan semangat belajar. Gerakannya sederhana, menyenangkan, dan membentuk disiplin. 3. Program Pagi Ceria. Anak-anak yang datang tepat waktu diberikan apresiasi seperti stiker bintang atau pujian. Hasilnya, anak-anak jadi lebih termotivasi untuk datang pagi. 4. Pendekatan ke masyarakat. Saya membangun komunikasi dengan tokoh adat dan orang tua. Ikut hadir dalam kegiatan mereka, mengajak mereka peduli terhadap pendidikan. Banyak dari mereka akhirnya ikut menyumbang bahan pangan untuk sarapan anak-anak. 5. Lingkungan sekolah ramah anak. Kami mengecat dinding sekolah, membuat taman kecil. Tujuannya agar anak-anak merasa nyaman dan senang berada di sekolah. Semua kegiatan ini saya integrasikan dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mencakup sehat, disiplin, mandiri, gembira, cinta lingkungan, tanggung jawab, dan peduli. Dari langkah-langkah sederhana ini, hasilnya mulai terlihat. Kehadiran anak meningkat. Mereka lebih disiplin datang ke sekolah.
Anak-anak lebih sehat dan aktif karena asupan gizi bertambah. Minat belajar tumbuh. Anak-anak tidak lagi melihat sekolah sebagai beban. Partisipasi orang tua meningkat. Mereka ikut terlibat dan mendukung kegiatan sekolah. Karakter positif mulai terbentuk. Anak-anak terbiasa bangun pagi, menjaga kebersihan, dan hidup aktif. Sekolah jadi pusat aktivitas masyarakat, bukan hanya tempat belajar. Program 7 Habit bukan hanya teori. Ketika diterapkan dengan pendekatan yang tepat, hasilnya terasa nyata, bahkan di pelosok. Mengajar di tempat terpencil bukan pekerjaan mudah. Namun, saya merasa bangga dan bersyukur bisa berkontribusi di sini. Pendidikan sejati lahir dari ketulusan dan keberanian untuk berinovasi, walau dengan sumber daya terbatas. Dengan langkah kecil yang konsisten, kita bisa menyalakan cahaya besar. Anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Dan dari tempat yang jauh ini, kami mulai membentuk mereka menjadi generasi hebat. Menjadi pimpinan di daerah terpencil tidaklah mudah. Jika didasari dengan rasa ikhlas, maka semua akan mudah ditempuh. Salam 3T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisni Laima, pengawas TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Walemo, Provinsi Gorontalo. Sangat mengapresiasi atas perjuangan Ibu Riana Teni Daud SPD selaku Kepala TK Negeri ke-6 Tunas Baru, Kecamatan Dulupi yang berlokasi di daerah terpencil kilometer 43 Muliulo, Desa Tangga Barito. Perjuangan beliau dalam mencerdaskan anak bangsa banyak mengalami hambatan dan tantangan. Namun, tantangan itu dijadikan motivasi untuk menjadikan anak-anak di daerah terpencil menjadi anak yang berkarakter melalui inovasi pelita 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga inovasi ini akan menjadi inspirasi bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik di satuan pendidikan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.